Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pardi cintai karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu ya di pelajaran PJOK. Mohon maaf Pardi agak ngos-ngosan dan mungkin nanti gambarnya agak gelap-gelap ya, karena Pardi di luar sedang lari-lari biar sehat, menjaga kesehatan biar bebas dari corona ya. Nah alhamdulillah Pak Pardi udah lari tuh dari selatan sana. Dan nanti kalau ke sana terus sampainya Hotel Galuh, yaitu Pak Pardi di sana tadi. Kemudian kampungnya Pak Pardi di sebelah utara situ. Nah itu ada gapura ya, ada gapura, masuk situ. Nanti tanya aja rumah Pak Ardi Aprianto, udah pada tahu semuanya. Nah alhamdulillah pagi hari ini spesial ya. Tuh Pak Ardi kasih pemandangan dua candi fenomenal, itu Candi Plosan atau Candi Kembar. Jadi Pak Ardi dulu pernah bilang kalau rumahnya Pak Ardi itu deket Candi Plosan. Nah itu buktinya ya, jadi deket banget. Itu kampungnya Pak Ardi sebelah situ, candinya sebelah situ. Nah Pak Ardi biasanya kalau lari ke selatan, nanti ke utara, dan nanti ada tulisan Georium di situ. Nah nanti ke sana sampai Candi Plosan gitu. Nah hari ini saat kita pelajaran PJOK, ya anak-anak, apa namanya, kita Pak Ardi kasih video tentang teori PJOK gitu. Untuk pertemuan pekan-pekan ini kita kasih Pak Ardi kasih teori PJOK. Nah untuk prakteknya insya Allah nanti Pak Ardi sampaikan pekan depan. Contoh nanti ada senam lantai ataupun permainan bola ataupun apa, itu nanti sebatas teori dulu. Kemudian untuk prakteknya pekan berikutnya. Jadi Pak Ardi selang-seling teori praktek biar apa? Biar anak-anak paham ketika besok ujian praktek bisa, dan ketika mengerjakan ujian sekolah PJOK juga bisa. Itu ya anak-anak, semangat belajar. Mari kita awali dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya anak-anak. Itu yang dapat Pak Ardi sampaikan untuk mengawali pagi hari ini. Kemudian semangat olahraga. Kalau bisa pagi sama sore kalian juga olahraga gitu ya. Terima kasih, selamat menyaksikan teori PJOK. Ya oke anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Nah ini nanti gambar yang akan salah satu kita bahas. Mereka sedang melakukan senam apa atau sedang melakukan kegiatan apa, dimana materi ini adalah materi kelas 5 dan masih bertemu dengan Pak Ardi ya. Oke, yang pertama kita akan membahas gerak dominan senam ketangkasan. Ada apa aja Pak di dalamnya? Di dalamnya yang pertama ada berlari dan melompat. Melompat merupakan salah satu gerak dominan dalam senam ketangkasan. Nah ini gambarnya melompat ya. Langkah-langkahnya gimana Pak untuk melompat yang benar itu? Yang benar saat melakukan gerak melompat, gerakan dilakukan dengan awalan, melompat, dan mendarat. Awalan gerak melompat dapat dilakukan dengan berlari, kemudian dilanjutkan dengan gerak bertumpu menggunakan satu kaki. Selanjutnya tolak tubuh ke atas dan diakhiri dengan gerak mendarat dengan kedua kaki. Kemudian nomor 2, meloncat dan menggantung. Sikap menggantung termasuk posisi statis menggantung dilakukan dengan menempatkan bahu di bawah alat. Latihan menggantung meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot tangan. Nah ini salah satu contoh pegangan ya. Ini juga pegangan yang lainnya. Langkah-langkahnya gimana Pak? Yang pertama, teknik menggantung dilakukan dengan pegangan atas dan pegangan bawah. Nah ini pegangan bawah, ini pegangan atas. Kemudian untuk berlatih menggantung, kamu perlu menyiapkan tongkat sepanjang ya kurang lebih 50 cm ya. Kemudian yang ketiga, meloncat dan mengayun. Nah ini gambarnya loncat, pegangan pada besi atau tongkat, kemudian berayun. Mengayun merupakan salah satu gerakan senam ketangkasan. Gerakan ini dapat melatih kekuatan dan kelenturan ototmu. Langkah-langkahnya, ayunan dari gantungan meliputi ayunan panjang, ayunan meluncur, ayunan dengan posisi tubuh terbalik, dan ayunan melecut. Ayunan dari tumpuan meliputi ayunan pada palang tunggal, misalnya ayunan tumpu depan dan ayunan pada palang sejajar. Nah, ini. Kemudian nomor 4, berjalan meniti. Berjalan meniti merupakan teknik berjalan di atas bangku atau balok keseimbangan. Nah ini berjalan di atas meniti itu ini biar melatih keseimbangan ya. Langkah-langkahnya, awalnya berdiri tegak di atas balok keseimbangan. Rentangkan kedua lengan ke samping, berjalan ke depan dengan kaki jinjit. Sesampai di ujung balok keseimbangan, berjalanlah ke belakang dengan kaki jinjit kayak gitu. Kemudian kembali ke posisi semula. Nomor 5, menekuk dan mendarat. Menekuk yaitu gerakan lentur pada sendi untuk mengurangi tekanan. Mendarat yaitu tindakan bertumpu di atas matras atau tanah setelah melayang. Gerakan mendarat dilakukan dengan kaki. Kesalahan mendarat dapat menyebabkan cedera, jadi hati-hati anak-anak.
Nah ini menekuk mendarat, jadi mendarat kemudian diikuti dengan tekukan lutut ya, biar tidak terjadi cedera di lutut atau di kaki. Langkahnya tekuk lutut hingga membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Nah ini kurang dari 90 sudutnya. Kemudian gerakan mendarat dilakukan seperti orang hendak duduk di kursi. Bagian kaki yang pertama kali mendarat ialah ujung telapak kaki, diikuti tumit dan persendian kaki, serta lutut dan punggung dibungkukkan. Usahakan tumit tidak terangkat dari lantai saat mendarat. Nah, apa saja Pak kira-kira peralatan senam ketangkasan? Berikut contoh beberapa alat peralatannya ya. Matras, kemudian kuda pelana, gelang-gelang, peti lompat, palang sejajar, palang tunggal, palang bertingkat, balok keseimbangan, kuda-kuda lompat. Dan nanti kalian bisa lihat di sumber-sumber buku atau internet bagaimana bentuknya dari alat-alat ini ya gitu ya. Kemudian yang B, kita akan bahas tentang keterampilan gerak dasar senam ketangkasan menggunakan alat. Yang pertama berlari dan melompati peti lompat. Posisi bersiap mengambil awalan sejauh 5-10 meter dari peti lompat. Jadi awalannya. Kemudian nah ini, jadi ada peti lompat, berlari kurang lebih 10 meter, mendekati dilompat, posisi kakinya mengangkang turun. Nah, gitu. Langkah-langkah gimana Pak? Nah langkah-langkahnya berlari secepat mungkin, melakukan gerak melompati peti lompat. Saat melompat bertumpulah pada peti menggunakan kedua tangan. Lakukan dorongan ke peti agar badan tidak menyentuh peti. Buka kedua kaki selebar mungkin saat melewati peti. Saat melayang, kaki kembali dirapatkan untuk bersiap mendarat. Condongkan badan ke depan dan pandangan mengarah ke depan. Mendarat menggunakan kedua kaki. Kaki sedikit ditekuk untuk mengurangi benturan kedua tangan, diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Ini berlari melompat, kaki dikangkangkan, pandangan ke depan, kaki rapat lagi, mendarat ditekuk dan posisi berdiri ya gitu. Kemudian berdiri dengan sikap yang tegak untuk mengakhiri rangkaian gerakan. Nah, ini berdiri tegak. Ini ya berdiri tegak ya. Kemudian nomor 2, melompati kuda-kuda lompat. Nah ini melompati kuda berlari, tangan memegang kuda lompat, diangkat badannya, turun, mendarat. Nah, gitu. Langkahnya gimana Pak? Langkahnya awalan dilakukan dengan gerakan berlari dengan kecepatan penuh mulai dari start hingga titik lompat. Melakukan tolakan dengan kedua kaki secara bersamaan. Lakukan tolakan dengan kekuatan penuh dan diikuti dengan ayunan tangan dari bawah ke depan atas. Ketika melakukan tolakan, buka tungkai selebar-lebarnya ke arah kanan dan kiri gitu ya. Pada saat kedua tangan menyentuh peti lompat, lakukan tolakan lagi dengan menggunakan kedua tangan tersebut. Pendaratan dilakukan dengan kedua ujung kaki secara bersamaan. Lutut mengeper atau ditekukkan yang mengeper itu dengan tangan lurus ke atas. Nah, rangkumannya anak-anak, senam ketangkasan merupakan rangkaian gerak senam yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu maupun alat tanpa alat gitu ya. Gerak dasar dalam senam ketangkasan yaitu melompat, menggantung, mengayun, meniti dan mendarat. Variasi kombinasi dari senam ketangkasan itu yang pertama, ayunan dan gantungan meliputi ayunan panjang, ayunan meluncur, ayunan dengan posisi tubuh terbalik dan ayunan melecut. Ayunan dari tumpuan meliputi ayunan pada palang tunggal, ayunan pada palang sejajar. Contoh ayunan pada palang tunggal ialah ayunan tumpu depan. Keterampilan gerak dasar senam ketangkasan meliputi gerakan melompati peti lompat dan melompati kuda-kuda lompat. Nah, evaluasi anak-anak, evaluasi pengetahuan ya. Yang pertama, isi kehadiran di YouTube ketika nama, kelas, sama nomor absen kalian. Kemudian mengerjakan soal pada link YouTube atau nanti Pak Ardi kirimkan lewat WA linknya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa like, komen, dan share, lalu subscribe biar channelnya semakin berkembang. Itu anak-anak yang bisa Pak Ardi sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan ya, dan jangan lupa sholat. Dadah. Oke anak-anak, sudah belajar ya tentang teori tadi ya, mudah-mudahan bisa menambah kepahaman anak-anak semua untuk belajar PJOK bersama Pak Ardi. Nah, itu yang dapat Pak Ardi sampaikan. Semangat, tetap dipelajari, jangan lupa presensi di kolom komentar YouTube, dan jika ada tugas dikerjakan gitu ya. Nah, ini Pak Ardi masih capek, ini masih ngos-ngosan. Pak Ardi udah sampai di Georium Dunia. Ini samping kampungnya Pak Ardi. Jadi ini tadi gapura yang Pak Ardi tadi bilang tuh gapuranya. Kemudian, nah itu, aduh blureng guys. Nah,
Itu ini udah masuk kampungnya Pak Ardi, ini jalan masuk kampungnya Pak Ardi. Ini kalau ke utara sana nanti sampai kampungnya Pak Ardi. Tuh. Ini Pak Ardi ada jalan-jalan ke Georium ya. Ini tuh ada kayak miniatur planetnya gitu. Kita nengok sedikit. Tuh kayak ada planet-planetnya. Kapan-kapan kalian kesini boleh, nanti kita main bersama di sini ya. Georium dunia ini milik salah satu dosen di UGM. Terima kasih anak-anak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.